Ya teman-teman semua, sekarang kita bahas-bahas keluhan bunyi-bunyi di sekitaran mesin ya. Ini mungkin belum pernah tak sharing atau jarang saya sharing karena bunyi-bunyi itu adalah keluhan yang sangat sensitif. Tiap orang beda dalam tingkat sensitif bunyinya, terganggu bunyinya. Dan juga dalam pengecekannya itu urutannya banyak teman-teman, tahapan-tahapannya harus dilakukan satu persatu ya. Kita dapat mobil atau unit masuk CR-V Gen 3 2011 2400 cc mengeluhkan bunyi seperti bunyi ngorok ya, krok krok gitu, kondisi AC maupun non AC. Bunyinya kondisi AC maupun non AC ya, itu tidak ada perubahan. Di idle pun bunyinya kroknya itu halus, tidak kencang. Nah, kalau bunyi seperti itu teman-teman, rata-rata biasanya diagnosanya adalah dari fan belt yang molor dan juga auto tensionernya. Bentar. Yang rata-rata sering terjadi ya, kalau bunyinya seperti itu krok. Nah, ini auto tensioner. Ini kelihatan baru ini, letaknya di sini, dan juga fan belt. Fan belt ini sudah dilepas fan beltnya. Ya, itu sudah diganti semua, teman-teman ya. Terus ceritanya ini mungkin saya bengkel ke berapa ya? Keempat paling. Ke tempat saya ini sudah melalui 4 tempat yang berbeda-beda. Pernah konsultasi di saya ya, sebelum ini, belum hari ini datang ke sini, itu saya tanya-tanya habis ganti ini itu dan ini itu, saya sarankan ke bengkel AC. Kemungkinan besar bunyi untuk CR-V Gen 3 ini 2400 itu sering sekali kena magnet klat AC-nya dan juga kompresor atau bearing kompresor atau bearing kepala kompresor dari AC dari CR-V Gen 3 ini 2400 cc maupun 2000 cc itu sering terjadi banget. Nah, tapi kalau cirinya biasanya kalau bunyi krok gitu, kondisi idle terus di AC bunyi hilang, itu pasti dari puli atau magnet klat kompresor AC. Ya, ini sudah diganti juga tidak sembuh. Terus juga sudah pernah perbaikan motor dinamo, bearing dinamo starter ini nih, bearing dinamo starter ya. Nah, fokus kamera ini. Nah, ini itu juga pernah diganti, tapi kalau itu bunyinya beda teman-teman, itu bunyinya mendengung gitu. Kalau krok itu 2 kemungkinan besar, atau bisa 3. Yang pertama di luaran mesin, 1 dari fan belt dan auto tensioner, kedua dari puli kompresor, ketiga dari tensionernya timing chain yang di dalam mesin. Itu pernah terjadi, saya ngalami atau rekan-rekan ngalami itu di tensionernya timing chain. Waktu itu unitnya Honda Elysion, tapi tidak saya sharing, tidak tak buatin konten ya. Ini tak tunjukkan. Tadi teman-teman itu perlu dianalisa sumber bunyinya. Ini ya memang agak susah ya kalau bunyi-bunyi itu. Saya juga kadang-kadang atau pernah juga salah diagnosa ya. Yang pernah saya salah diagnosa itu bunyi terdengar dari auto tensioner dan juga puli idle puli untuk CR-V Gen 3. Ternyata bunyinya dari magnet klat, dari water pump. Itu pernah terjadi saya. Nah, ini untuk penanganan bunyi, Mas, tolong Mas, penanganan bunyi itu kita biasanya bisa pakai stetoskop yang seperti Pak Dokter, Bu Dokter itu ya, pakai alat ditunjuk ke suatu bidang atau suatu spare part yang dicurigai. Ya, ini seperti ini sudah rusak, harusnya enggak gini sih, harusnya enggak gini, cuman ini kita custom karena sudah rusak ya. Ini ini misalkan kita harus analisa ini, kita tunjukkan aja ya satu-satu. Misalkan di pompa power steering ya gini,
terus di auto tensioner gini ya, seperti itu. Ini dimasukin ke telinga seperti dokter ya. Tapi ini pun biasa kita bisa terkecoh. Nggak saya pungkiri, saya sendiri juga pernah terkecoh ya. Jadi mobil ini sudah diganti semua dari bearingnya alternator, bearing kompresor AC, automatic clutch, auto tensioner, fan belt, dan yang ternyata bunyi sumbernya utamanya adalah dari water pump, teman-teman. Water pump ini saya juga baru kali ini kalau bunyinya seperti krok 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 gitu ya. Ini biasanya bunyinya mendengung bising gitu, gitu. Nah, tapi kalau ini krok 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 memang ngaconya ke sini maupun ke sini ya. Kalau ini sih jarang, ini pasti bunyinya bunyi mendesing kencang kalau ini, kalau dari bearing alternator. Jadi kita harus, ini saya bikin video ini tujuannya membagi info ke teman-teman semua ya. Memang harus analisanya lebih detail. Yang pertama kita memang harus lepas fan belt, terus kita coba putar-putar dari puli-puli yang ada di kisaran mesin, seperti pompa power steering itu juga ada bearingnya seperti ini, pompa power steering ya. Terus alternator juga ada bearingnya, 3 ini malahan. Kompresor AC juga ada bearingnya, di magnet clutch sendiri. Ini magnet clutch atau puli, ini puli kompresor AC. Di bodi kompresor ada sendiri. Di auto tensioner ada tensioner yang bunyinya totok-totok dari pernya sini. Ada juga bearingnya ya di dalam ini. Terus dari water pump, ini yang bagian luar ya, bagian luar mobil ya, dari water pump ini juga ada bearingnya. Nah, nantinya mungkin set seperti ini barangnya belum datang, masih digocekkan dari Surabaya. Seperti ini pulinya tidak bisa dilepas jadi satu. Jadi kita ngelepasnya ada baut 10-an, baut 10 mili 6 biji ya. Melepasnya lumayan susah kalau kita tadi pakai metode lepas puli kruk as ya. Jadi ini bunyinya beda-beda teman-teman. Kalau bunyi dari pompa power steering, terus bunyi dari alternator dan bearing tensioner itu bunyinya ngeri, krik, bahkan mendengung gitu. Kalau yang bunyi krok krok atau getaran seperti goyangan mesin, itu auto tensioner ini biasanya sering ya, sama fan beltnya molor. Dan juga kalau ngorok krok krok itu ini. Kalau ini biasanya mengung juga, tapi kalau ini dia agak ngorok krok gitu. Kalau lebih enak teman-teman, ada keluhan bunyi di mesin, entah itu krok entah itu mendesing ngorok, teman-teman lepas saja dulu fan beltnya, terus disater beberapa detik sama analisa itu bunyinya hilang apa enggak. Kalau bunyinya hilang pasti dari salah satu bearing yang ada di mobil teman-teman. Misalkan ya dari alternator, kompresor, auto tensioner, terus water pump, atau kalau yang mobilnya pakai fluida power steeringnya bisa dari pompa power steering, itu ada bearingnya. Kalau dilepas fan beltnya masih bunyi, itu fix bunyi dari dalam mesin. Bisa dari tensionernya, timing chain atau rantai kamprat, bisa juga dari metal duduk, metal jalan, bisa juga dari klep, bisa juga dari saluran VTEC yang itu kalau bunyi tak ya. Jadi agak ini teman-teman, agak ribet, agak sedikit lama untuk cari bunyi-bunyi itu. Sama halnya seperti bunyi kaki-kaki, itu agak lama ya carinya. Ya di sini, ini ada di ujungnya sini, ujung puli ini ada juga ini kondisi bearingnya di sini ya. Ini kalau bunyi juga bisa bikin, kalau dia kasar juga bisa bikin ngerik. Ini tadi nggak tahu ini ya, saya juga baru pertama kali ini bongkar water pump K24. Caranya benar apa salah saya juga kurang paham. Saya juga belum tahu cara yang paling efisien, tapi kami tadi pakai cara lepas dari puli kruk as ya, atau puli noken as, kruk as bener ya. Ini seal kruk as kecil ya, kalau diganti ini. Kalau yang seal kruk as besarnya belakang ya. Ini tak tunjukkan ya teman-teman, habis diganti tadi kemarin. Ini puli kompresor AC. Di kepala kompresor AC ini juga ada ininya, ada bearingnya, ini juga bisa bikin bunyi.
Servigen 3 ini. Terus auto tensioner kan sudah ketahuan ya tadi yang baru ya. Kalau dari sini kameranya nggak kelihatan. Auto tensioner kan baru kelihatan ya ini ya, baru, masih barusan berapa hari ganti. Kalau yang alternator itu di dalam nggak kelihatan, atau yang diganti cuma bearingnya saja. Datang mas spare partnya mas. Ini barusan datang spare partnya, water pumpnya. Harganya lumayan, hampir sejutaan. Iya, pakai original plat nomornya ini. Tuh. Nih. Tapi kalau bisa teman-teman kalau beli spare part disesuaikan dengan nomor rangka saja ya teman-teman, biar tidak salah. Ini dapatnya seperti ini dan juga dapat sealnya otomatis ini. Ya, ini kondisinya lama. Teman-teman bisa putar kalau bearing-bearing ya. Seperti sudah dilepas seperti ini diputar. Kalau tadi ada masih terpasang di bloknya, kita putar ini ada agak kasar, cuma tidak dominan. Tapi begitu dilepas seperti ini kita putar, ini kerasa banget kasarnya. Tadi kalau di dalam atau masih terpasang bautnya di blok, mungkin kena air ya, jadi dia getarannya tidak seberapa. Ini pasti beda, yang diputar gini pasti beda. Ini juga bisa diputar gini ya. Itu tadi teman-teman ya, memang kita selaku pekerja jasa servis, keluhan bunyi itu sangat susah dicari ya. Mendingan enak nyari electrical yang ada literatur atau ada wiringnya daripada cari bunyi yang kita harus nyari satu persatu sumber bunyinya ya. Itu tadi perlu dipahami dan dimaknai, dipahami dan dimaklumi teman-teman. Untuk cari seperti ini kalau bisa jangan terburu-buru ganti juga, harus dipastikan apa aja yang rusak biar tidak double-double seperti pelanggan ini. Saya juga agak prihatin, saya juga agak kemarin nyarankan ini ke pelanggan, agak juga tidak enak karena kemarin memang habis ganti ini tidak sembuh, sama bengkel sebelumnya itu disuruh ganti kompresor dan maniklat ya. Memang saya iyakan Pak, memang maniklat dan juga puli dan juga bearing kompresor AC, bahkan kompresor AC nya pun sering terjadi masalah di unit CRV ini teman-teman ya. Makanya saya iyakan untuk ganti ini dulu, maniklat dulu. Tapi ternyata yang bermasalah adalah water pump ya. Mungkin ini buat pelajaran saya juga. Memang baru kali ini teman-teman, ini kemarin cuman konsultasi BWA saja. Saya juga cuma tanya-tanya history servisnya kemarin dikerjakan apa aja di tempat lain, makanya saya bisa kasih saran kalau memang kemungkinan besar bunyi dari ini. Tapi ternyata habis ganti maniklat bunyi lagi. Saya cari hari ini baru bisa datang ke tempat saya, kajian ke tempat saya, dan saya cari lagi ternyata bunyinya dari water pump. Itu aja yang saya mau bagikan untuk kenapa kok rusak ya. Memang usia teman-teman ya, mobilnya 11 tahun ya, wajar lah usianya seperti itu, ada rusakan wajar. Kalau dibilang Honda cepat rusak ya, memang kalau nyari ya, mungkin teman-teman yang lihat konten-konten lain ngejain mobil lain juga yang rusak juga banyak, tak hanya Honda aja. Mungkin yang saya bagikan adalah yang saya temui, yang saya sharing adalah yang saya temui, biar teman-teman semua bisa memahami kerusakan dan langkah perbaikannya, tahap-tahapan perbaikannya ya. Itu aja mungkin sementara sharing kali ini. Lanjutan temuan lagi kalau ada yang baru-baru akan saya sharing ke YouTube ini. Salam sulam, salam sharing, terima kasih.